bahwa di dalam Islam tidak ada istilah membuat jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang mereka tujuannya untuk membuat negara atau memberontak kepada penguasa. Ini nggak dibenarkan oleh syariat Islam. Ini ada istilah bikin jamaah-jamaah, tidak ada. Jamaah yang satu, yaitu jamaah yang kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Nabi memerintahkan kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, disuruh kita tinggalkan semuanya, firqah-firqah yang ada. Kemudian ikhwan fillah, na'azakumullah, bahwa yang paling penting yang harus kita perhatikan, meskipun pemimpin kita zalim, dan ini juga dialami oleh sahabat, dialami juga oleh tabi'in, dialami juga oleh a'immatul mujtahidin, pemimpin mereka, penguasa mereka zalim. Penguasa mereka zalim. Zamannya Imam Ahmad, kemudian zamannya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Tapi mereka tetap mendengar, mereka tetap taat. Dan kita ingat kewajiban kita melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah. Dan tujuan yang paling besar yang Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kadang-kadang orang mengatakan, apa kita biarkan kezaliman yang ada? Kita tidak biarkan kezaliman. Kita merubah kezaliman diri kita dulu, kita perbaiki. Kezaliman keluarga kita, kezaliman masyarakat, dengan kita mendakwakan mereka ke jalan yang benar. Jadi kadang-kadang orang, apa kita biarkan kezaliman? Sekarang apakah antum mampu untuk merubah? Tidak akan mampu. Apakah antum 1000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang tidak mampu untuk merubah? Kalau mereka juga mau rubah, yang mereka lakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yaitu dengan apa? Dengan menjelekkan penguasa, dengan memberontak. Ini maksiat. Karena apa? Menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya. Kita tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memberontak pada penguasa. Tidak dibenarkan. Tidak boleh kita keluar dari penguasa yang ada. Tidak boleh. Ini nas, dalil dari Quran dan Sunnah yang sahih, dan itu yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Dan ini banyak sekali penjelasan tentang masalah ini di dalam kitab-kitab para ulama tentang wajibnya kita taat kepada ulil amri. Jadi tentang taat kepada ulil amri ini banyak dalilnya. Saya akan sebutkan beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada ulul amri. Sebab ahlu sunnah ini mengajak umat ini untuk taat kepada ulul amri dan tidak boleh memberontak kepada ulul amri. Dalam hadis Ubadah bin Samit, da'ana Rasulullah SAW fabaya'nahu fakana fima akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wa ta'a fi manshatina wa maqrahina wa usrina wa yusrina wa atharatina 'alaina wa alla nunazi al-amru ahlah wa alla nunazi al-amru ahlah qala illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhanun. Rasulullah SAW memanggil kami, lalu kami membaiat beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam keadaan sulit maupun mudah, bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingan dirinya, mengalahkan kepentingan kami, mengalahkan kepentingan rakyat, dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangannya. Sesungguhnya beliau bersabda, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ubadah bin Samit. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani." Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, berarti ia tidak taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang tidak taat kepada amirku, maka ia tidak taat kepadaku. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah,
lawan dari mendengar dan taat, lawannya memberontak. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Lawan dari mendengar dan taat, memberontak. Dan memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada penguasa Islam, pemerintah Islam adalah ciri dari Khawarij. Memberontak kepada pemerintah Islam adalah ciri dari Khawarij. Kata Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah, kata beliau, setiap orang yang memberontak kepada imam atau pemerintah kaum muslimin, mereka adalah Khawarij. Dia telah memecah belah persatuan kaum muslimin, menentang sunnah, serta matinya seperti mati jahiliyah. Di dalam kitab Syarh Sunnah halaman 76 nomor 33 yang ditahqiq oleh Syekh Abu Yasir Ar-Raddadi. Kemudian dijelaskan oleh Syahrastani, Syahrastani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, kata beliau, setiap orang yang memberontak kepada imam yang telah disepakati oleh kaum muslimin, maka mereka disebut Khawarij. Yang memberontak ini disebut Khawarij. Sama saja apakah dia memberontak di masa sahabat kepada Khulafaur Rasyidin, atau dia memberontak di masa tabi'in, atau di masa para imam pada setiap zaman. Anda melihat, pada setiap zaman kalau orang memberontak, maka dia dikatakan Khawarij. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama Ahlus Sunnah tentang masalah ini. Dan pemberontakan ini yang pertama kali adalah dimulai dengan Khawarij. Karena itu Nabi SAW sudah mengatakan kepada para sahabat, kalau seandainya aku bertemu dengan mereka pada masanya Khawarij, aku akan bunuh mereka, kata Rasulullah. Tidak ada firqah yang sesat yang Nabi akan membunuh mereka kecuali Khawarij. Sampai Nabi mengatakan, la in adraktuhum la'aqtulannahum qatla Tsamud. Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku akan bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Tsamud. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, menunjukkan jeleknya Khawarij. Dan setiap zaman ada, termasuk pada masa sekarang juga, orang-orang yang memberontak pada pemerintah dan menganjurkan untuk keluar dari pemerintah, memberontak. Inilah ciri-ciri daripada Khawarij. Dan akibatnya apa memberontak itu? Akibatnya terjadi kekacauan, terjadi kekacauan, tidak ada rasa aman, terjadi pertumpahan darah. Bahkan orang-orang yang tidak berdosa pun ikut tertumpah darahnya. Padahal darahnya seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Bahkan Nabi bersabda, la zawalu dunya ahwan indallahi min qatli rajulin muslim. Kata Nabi, la zawalu dunya ahwan 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari riwayat Tirmidzi dan Nasai dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, kita tanyakan kepada mereka yang memberontak, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Berapa puluh tahun mereka memberontak kepada penguasa, dan apa yang dihasilkan oleh mereka? Dari buku-buku yang mereka tulis, ceramah-ceramah yang mereka sampaikan untuk memberontak pada penguasa, kemudian menghasung rakyat untuk memberontak pada penguasa, apa manfaatnya? Puluhan tahun yang mereka lakukan, tidak ada perubahan sama sekali, baik untuk diri mereka maupun untuk pemerintah maupun untuk rakyat. Nggak ada perubahan sama sekali. Yang ada kekacauan demi kekacauan, yang ada kerusakan demi kerusakan, yang ada pertumpahan darah, dan yang ada kebencian dan mendoakan kejelekan kepada penguasa. Padahal sebaliknya, kata Fudail bin Iyad, kalau seandainya aku mempunyai doa yang makbul, aku akan doakan kepada penguasa. Karena apa? Karena penguasa ini baik, baik seluruh rakyatnya. Kalau penguasa jelek, jelek semua rakyatnya. Makanya kalau aku punya doa-doa yang makbul, maka aku akan doakan kepada siapa? Aku akan doakan kepada penguasa. Ini jejak salafus saleh. Jejak salafus saleh seperti itu. Bukan seperti Khawarij yang tujuannya ingin merusak.
Ya kalau dia tidak sampai kepada penguasa, dirusak bangunan, dibunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ini Khawarij. Dan sampai hari ini masih ada di mana-mana di dunia Islam. Dan kita berlindung dari mereka. Kemudian yang kelima, kita masuk poin yang kelima. Akan terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, untuk melihat halaman 61, poin yang kelima, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini kabar dari Rasulullah SAW mengenai apa yang akan terjadi pada umatnya sepeninggal beliau, berupa banyaknya perselisihan baik dalam pokok agama maupun cabangnya, baik perkataan, perbuatan dan keyakinan. Dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya berada di neraka kecuali satu golongan, yaitu golongan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sesungguhnya perpecahan dan perselisihan dalam Islam adalah tercela. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah mencela perpecahan dan perselisihan. Di antaranya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Seperti orang-orang yang bercerai-berai dari kalangan ahlul kitab. Mereka bercerai-berai dalam masalah agama, dalam perintah, dalam agama Allah, dalam perintah, dan dalam larangannya setelah datang pada mereka keterangan yang jelas berupa hujah-hujah Allah yang mereka bercerai-berai dalamnya, dan merupakan kebenaran yang mereka ketahui, namun mereka sengaja menyelisihinya. Mereka menyelisih perintah Allah dan memutuskan perjanjian mereka dengan Allah sebagai sikap lancang mereka terhadap Allah. Dan bagi mereka yang bercerai-berai, mereka akan mendapatkan azab yang besar dari Allah SWT. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Kaimir Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, dia mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya agama memerintahkan untuk berjamaah dan bersatu, serta melarang dari perpecahan dan perselisihan dalam prinsip agama, bahkan dalam setiap permasalahan agama, baik yang pokok maupun cabangnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang umat ini menjadi terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadisnya sahih, riwayat-riwayatnya sahih. Antum lihat di halaman 66. Rasulullah bersabda, halaman 66, 67. Nabi bersabda, ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jamaah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya dalam neraka, dan hanya satu golongan yang dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, Al-Lalikai dalam kitabnya As-Sunnah, disahihkan oleh Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
disahihkan juga oleh Syekh Albani dan terdapat dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain ketika Nabi menyebutkan tentang al-jamaah, yaitu satu yang masuk surga, Nabi menyebutkan kulluhum fin nari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim dari Abdullah bin Amr. Hadis ini derajatnya hasan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang perpecahan ini sudah ada sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda. Dan Nabi menyebutkan akan terpecah umat ini, dan terbukti umat ini pecah, dan pokoknya itu 4. Dari ahlul bidah, ahlul ahwa, pokoknya 4. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Ini firqah-firqah yang sesat. Yang kemudian nanti berkembang lagi, ya, adanya Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Jadi Nabi menyebutkan umat terpecah menjadi 73 golongan, dan pokoknya dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya 4, yaitu Syiah, Rafidah, kemudian Khawarij, kemudian Qadariyah, kemudian Murji'ah, yang kemudian terus berkembang. Ini pokok dari ahlul bidah. Kemudian ketika Abdullah bin Mubarak ditanya, bagaimana dengan Jahmiyah? Itu Jahm bin Safwan, Jahmiyah, dikatakan al-Jahmiyah itu kufar. Jahmiyah adalah kafir. Jadi Jahmiyah itu dikafirkan oleh para ulama karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini firqah-firqah yang sesat, dan mereka ini masih ada sampai sekarang, firqah-firqah yang sesat ini. Dan firqah-firqah ini akan terus berkembang, akan terus. Jadi pokoknya itu 4, kemudian nanti berkembang. Dan ini banyak sekali, ya, seperti yang disebutkan itu 4. Kemudian ada lagi nanti adanya Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Thariqah Sufiyah, dan yang lainnya. Terus berkembang sampai sekarang ini. Dan Nabi SAW setelah menyebutkan akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi memberikan jalan keluar. Nabi memberikan solusi agar selamat dari perpecahan tersebut. Kita masuk sekarang poin yang ke-6. Jalan selamat dari perpecahan dan perselisihan adalah dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman Salafus Saleh. Untuk melihat halaman 69. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka wajib sekali berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Jadi berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Antum lihat, saya bawakan penjelasan Ibnu Rajab di halaman 70 tentang pengertian sunnah. Jadi sunnah adalah jalan yang dilalui, termasuk dalamnya berpegang teguh kepada keyakinan-keyakinan, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin. Itulah sunnah yang paripurna. Oleh karena itu generasi salaf dahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa-apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Ini dalam kitabnya, dalam kitab Imam Ibn Rajab, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam di juz yang kedua. Dan disebutkan khulafa'ur rasyidin
Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan segala perkara dengan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang rasyidin. Jadi mengetahui kebenaran dan mereka mengikutinya dan mengamalkan kebenaran, ya rasyidin. Berbeda dengan orang-orang yang ghawi, yang mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya. Berbeda juga dengan orang-orang yang dhal, yang sesat, yaitu orang yang tidak mengetahui kebenaran secara total. Jadi para khulafaur rasyidin adalah orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, mengetahui kebenaran, mereka mengikuti kebenaran dan mereka mengamalkan kebenaran. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti khulafaur rasyidin, mengikuti jejak mereka, dan hukumnya wajib. Jadi mengikuti manhaj, cara beragamanya, cara para sahabat, mengikuti manhaj mereka, mengikuti cara beragamanya para sahabat adalah wajib. Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti manhaj salafus saleh karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 137, 136, 137 Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim." Dan jika mereka beriman kepada apa yang kamu beriman kepadanya, sungguh mereka dapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kalian, maka Allah akan memelihara kalian dari mereka. Dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini ayat menjelaskan kalau umat Islam ingin mendapatkan petunjuk, maka mereka wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Kemudian di ayat yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwa yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikian yang diperintahkan oleh Allah agar kalian bertakwa. Ayat ini, ayat Al-An'am 153 dijelaskan oleh Rasulullah ketika menafsirkan ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan ini riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, Nasai dan tafsirnya dan yang lainnya, yaitu Nabi menggaris satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu Nabi menggaris beberapa garis, dan Nabi menyebutkan ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Dan tidak ada jalan-jalan ini. Jadi Nabi menggaris satu garis yang lurus, kemudian di kanan kiri garis itu ada beberapa garis. Kata Nabi, tidak ada dari jalan-jalan ini melainkan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi firqah-firqah yang sesat itu mesti ada syaitan yang mengajak kepada pemahaman mereka, kepada aliran mereka, kepada golongan mereka, kepada kelompok mereka. Dan kita disuruh mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan selain jalan itu, jalan yang sesat. Selain jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan sahabatnya, selain jalan itu adalah jalan yang sesat. Makanya kita diperintahkan mengikuti siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk itu jalannya para nabi, jalannya para rasul, dan jalannya para sahabat ridwanullah ajma'in. Ini jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wajib mengikuti jalannya mereka. Kemudian ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 115 yang antum sudah hafal ayatnya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk
Sesudah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin, jalannya para sahabat. Artinya dia mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Jahannam itu sejelek tempat kembali. Saya akan jelaskan satu ayat lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, dialah Allah yang telah mengutus di antara orang-orang yang ummi seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Saya akan bacakan penjelasan tentang ayat ini dari kitab Basair Dawi Syarab bi Syarah Marwiyati Manhajis Salaf. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث مربيا ومعلما للكتاب وللسنة وهذا من أعظم مقاصد الرسالة والنبوة والرسول صلى الله عليه وسلم إنما علم جيل الصحابة ومن بعدهم تلقى العلم عن طريقهم وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكتاب بنصوصه ومعانيه وقواعده وضوابطه كما علمهم السنة أتم تعليم وأكمله ولم يشاركهم أحد في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فلا يماثلهم أحد في كمال علمهم وفهمهم لأن من تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم على يديه ليس كمثل من تلقى عن غيره إذ لا يمكن لأحد أن يماثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والتعليم ووجه الدلالة أن أولى الناس بالاتباع هو أتمهم علما وأكملهم فهما والصحابة هم أكمل الناس علما وأتمهم فهما فينبغي اتباعهم وتقديرهم عند الاختلاف وتعارض الفهم والحكم. Di dalam kitab Basair Dawi Syaraf bi Syarah Marwiyat Manhajis Salaf oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali di halaman 58, beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan, mendidik dan mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah yaitu As-Sunnah, dan ini sebesar-besar tujuan risalah dan kenabian. Dan Rasulullah SAW hanyalah mengajarkan generasi sahabat. Perhatikan, Rasulullah mengajarkan Quran dan Sunnah itu kepada generasi sahabat. Dan orang-orang yang sesudahnya mereka menimba ilmu, belajar dari sahabat. Dan sungguh Nabi SAW telah mengajarkan para sahabat Al-Quran, nas-nasnya dan makna-maknanya, kaidah-kaidahnya dan ketentuan-ketentuannya, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan sunnah dengan sebaik-baik pengajaran dan sesempurna-sempurna pengajaran, dan tidak ada seorang pun yang bersekutu dalam menimba ilmu dari Rasulullah. Tidak ada seorang pun, belum ada tabi'in, belum ada tabi'in, tidak ada seorang pun yang bersekutu dalam menimba ilmu dari Rasulullah. Karena itu tidak ada seorang pun yang menyamai mereka tentang kesempurnaan ilmu mereka dan pemahaman mereka. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang menyamai ilmunya para sahabat, dan tidak ada seorang pun yang menyamai pemahaman para sahabat. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini. Karena apa? Karena orang yang menimba ilmu langsung dari Rasulullah dan belajar langsung dari Rasulullah,
tidak seperti orang yang belajar dari selain Rasulullah. Karena apa? Tidak mungkin ada seorang pun di muka bumi ini yang menyamai Rasulullah dalam mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran dan Sunnah. Tidak ada yang menyamai Rasulullah. Karena Sayyidul Bashar, Sayyidul Khalq Ajma'in, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia yang paling baik di muka bumi. Yang Rasul ajarkan yang paling baik, dan yang diajarkan Rasulullah Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat. Karena itu pemahaman mereka para sahabat adalah pemahaman yang sempurna. Kemudian disebutkan lagi, bahwa judilah, pengambilan dari ayat ini, bahwa orang yang wajib kita ikuti adalah orang yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna pemahamannya. Siapa paling sempurna ilmunya? Sahabat. Paling sempurna ilmunya dan mereka paling sempurna pemahamannya. Para sahabat adalah mereka orang yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna pemahamannya. Maka wajib kita mengikuti mereka dan mendahulukan mereka atas segala macam perselisihan dan ketika terjadi perselisihan tentang masalah pemahaman dan hukum. Di dalam kitab Basair Dawi Syarab Bisyarah Marwiyati Manhajis Salaf, dalil banyak di sini, cuma saya sebutkan di antaranya itu. Artinya Rasulullah mengajarkan Al-Quran Sunnah kepada sahabat, maka orang yang paling paham, yang paling dalam ilmunya adalah para sahabat. Karena itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi wajib kita mengikuti generasi sahabat, ini hukumnya wajib. Jadi kita wajib mengikuti mereka. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kejayaan, kita ingin masuk ke surga, maka kita wajib mengikuti para sahabat. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, kalau ada orang yang tanya kepada kita, kenapa kita mengikuti pemahaman salaf? Kenapa kita mengikuti pemahaman salaf? Karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengikuti mereka. Itu jawaban yang pertama. Kalau pertanyaan kenapa kita mengikuti pemahaman salaf? Karena kita ingin melaksanakan agama dengan benar. Karena mereka lah yang sudah melaksanakan agama dengan benar. Dan kalau orang bertanya kenapa kita mengikuti pemahaman salaf? Karena kita ingin selamat dunia akhirat dan kita ingin masuk surga. Maka tanya kepada mereka, kalau kamu mengikuti pemahaman yang lain, golongan yang lain, firqah yang lain, apa ada jaminan masuk surga? Ada tidak jaminan? Yang ada dari Rasulullah, setiap firqah itu akan dijamin dengan apa? Masuk neraka. Nabi mengatakan kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Jadi kalau ketika orang tanya kenapa kamu ikut pemahaman salaf? Kita ikut pemahaman salaf karena kita ingin masuk surga. Tanya pada mereka, antum mau masuk surga atau tidak? Kalau antum masuk surga, ikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Sebagaimana kenapa kita menuntut ilmu? Karena Nabi yang memerintahkan menuntut ilmu. Allah menyuruh kita menuntut ilmu dan kita ingin masuk surga. Kita menuntut ilmu syar'i karena kita ingin masuk surga. Kalau kamu ingin masuk surga, talabul ilmi, nuntut ilmu dan ikuti pemahaman salaf ini. Jadi kita mengikuti pemahaman salafus saleh bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk tujuan partai dan politik, tidak sama sekali. Kita mengikuti pemahaman salaf karena kita ingin masuk surga. Itu perhatikan. Tidak seperti mereka. Mereka mengikuti firqah-firqah, pemahaman-pemahaman aliran karena untuk mencari dunia, mencari kedudukan, mencari harta, mencari jabatan, mencari yang lain. Kita tidak, sama sekali. Bukan berarti bahwa salaf itu memisahkan dengan politik, tidak. Bahwa Islam mengajarkan semuanya lengkap. Lengkap. Cuma yang mereka maksud dengan politik bagaimana? Yang mereka maksud yaitu memberontak, membicarakan aibnya penguasa dan segala macam. Itu yang dikatakan politik oleh mereka. Kalau kita tidak memisahkan, tapi siapa yang berhak untuk mengurus masalah politik ini? Ulama mujtahid yang berhak. Kita tidak memisahkan antara agama dengan negara. Kita nggak memisahkan antara Islam dengan politik, sama sekali tidak. Tapi siapa orang yang berhak untuk bicara itu?
Dan ini yang berbicara adalah mujtahid, orang-orang yang alim, yang paham Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bukan seperti sekarang Ruwaibidah. Ruwaibidah yaitu orang-orang yang tafih, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol berbicara tentang masalah umat. Ini kata Rasulullah, Ruwaibidah. Jadi timbul Ruwaibidah di akhir zaman ini. Yang mereka berbicara tentang apa? Berbicara tentang urusan umat. Bagaimana Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafi yatakallamu fi amri al-'ammah. Kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu, yang dibenarkan orang-orang yang dusta dan didustakan orang-orang yang jujur, dipercaya orang-orang yang khianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Dan akan berbicara pada saat itu Ruwaibidah. Orang bertanya pada Nabi, siapa Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang tafih, yatakallam fi amril ammah. Tafih dijelaskan yaitu orang-orang yang hakir, orang-orang yang jelek, orang-orang yang rendahan, orang-orang yang bodoh. Dia berbicara tentang urusan umat. Ini yang disebutkan dengan Ruwaibidah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad. Dan Hakim mengatakan sahihul isnad wa wafaqahu adz-Dzahabi. Nah, seperti yang sekarang, orang-orang yang Ruwaibidah, tidak mengerti Quran, tidak mengerti sunnah, bahkan cara beribadah nggak ngerti, dibicara soal masalah politik. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita kembali kepada penjelasan tadi bahwa kita ini wajib mengikuti pemahaman salafus saleh. Kita mengikuti pemahaman ini karena Allah dan Rasul yang memerintahkan. Karena diperintahkan juga oleh para sahabat, dan ini merupakan jalan selamat. Dan kita ingin selamat dunia akhirat, dan kita ingin masuk surga. Bukan seperti golongan-golongan yang lain, firqah-firqah yang lain, yang mereka sibuk dengan alirannya, tokohnya, politiknya, yang kemudian mereka keluar dari siratal mustaqim. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, kita lanjutkan tentang wajibnya kita mengikuti salaf ini, yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW ini banyak sekali, puluhan, ya, tentang ayat dan hadis tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf ini puluhan ayatnya, dan hadisnya juga puluhan tentang masalah ini. Jadi nggak bisa dibantah dengan apapun juga, kecuali kita harus mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Jadi kalau disebutkan tentang khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian sudah mereka, yang dimaksud di sini yaitu para sahabat. Yang dimaksud di sini yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan juga yang dikatakan khair yaitu khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu baik tentang apanya? Yaitu baik tentang akidahnya, baik tentang manhajnya, baik tentang beribadahnya, dan baik tentang yang lainnya. Dan ingat, para sahabat ridwanullah ajmain, mereka dijamin surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 10. Allah berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan mereka semuanya adalah dijamin dengan surga. Kami janjikan dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga. Karena itu Muhammad bin Hazm, yang terkenal dengan Ibnu Hazm, dia mengatakan as-sahabatu kulluhum min ahlil jannati qat'an. Perhatikan, perkataan di kitab itu tidak ada, di buku itu tidak ada.
Saya kutip dari bukunya beliau Al-Milal, Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Dan juga saya nukil dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba di juz yang pertama halaman 10. Kata Ibnu Hajar, telah berkata Abu Muhammad bin Hazm, as-sahabatu kulluhum min ahlil jannati qat'an. Kata Ibnu Hazm bahwa para sahabat semuanya termasuk ahli surga. Pasti. Dengan dasar apa? Ayat wa kullan wa'adallahu al-husna, bahwa mereka semuanya dijanjikan dengan surga. Makanya kita mengikuti mereka, wajib mengikuti mereka. Dan Nabi menyebutkan lagi, addu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah erat-erat, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Artinya pegang erat-erat. Manhaj ini, manhaj salaf, pegang erat-erat. Jadi jangan kita tertipu dengan fitnah syubhat, dan jangan tertipu dengan fitnah syahwat. Ini hati-hati, karena manusia selalu dimasuki oleh fitnah syahwat, fitnah syubhat. Teguh kita di atas manhaj yang hak ini. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mendapatkan dirinya dengan salaf. Ada orang-orang yang dia sengaja pakai nama salaf, tujuannya untuk politik, untuk mencari massa, atau untuk mencari yang lain. Kita hati-hati terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi golongan atau orang-orang yang dia sengaja karena massa dilihat yang banyak ini dari kalangan salafiyin, maka dia pura-pura masuk salaf. Untuk apa? Untuk tujuan politik, untuk tujuan dunianya, atau untuk tujuan kursinya. Ini hati-hati. Dan kita jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada ini. Dan fitnah itu seperti malam yang kelam, gelap dan berbahaya fitnah itu. Makanya kita harus berhati-hati. Yang kadang-kadang pagi orang itu mukmin, sorenya kafir, kata Nabi. Sorenya mukmin, paginya kafir. Makanya kita setelah tahu akidah dan manhaj yang lain, kita terus beramal. Yang kita tahu amalkan, yang kita tahu amalkan sesuai dengan sunnah dan ikhlas karena Allah. Sebab Nabi menyebutkan apa? Dengan banyak amal, bersegera untuk beramal. Jadi nuntut ilmu, amalkan. Nuntut ilmu, amalkan. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, hendaklah kalian bersegera untuk beramal, karena fitnah-fitnah itu seperti malam yang kelam. Yang pagi orang itu beriman, sore kafir. Sore dia iman, pagi kafir. Karena menjual agamanya dengan harga yang sedikit dari dunia ini. Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian selanjutnya kita masuk poin yang ketujuh. Yang ketujuh, Nabi bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah. Ya, Nabi ingatkan di sini, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Jadi perkara-perkara yang baru. Karena agama Islam ini sudah sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Jadi agama Islam ini sudah sempurna. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh kita mengurangi. Karena yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tertinggal satu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa setiap perkara yang baru ini adalah bid'ah. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Dan bid'ah itu, definisi bid'ah, antum lihat di halaman 89, halaman 90. Nabi bersabda, al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara yang baru dalam agama
yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini penjelasan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Iqtisad. Beliau wafat tahun 790 Hijriah. Jadi bid'ah itu cara yang baru dalam agama yang diadakan. Jadi bid'ah ini berupa keyakinan, berupa pemahaman, berupa amalan. Ini bid'ah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah. Antum lihat halaman 92. Halaman 92. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah apa yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang menunjukkan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah, maka setiap orang yang membuat sesuatu lalu menisbatkannya kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itulah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ucapan, lahir maupun batin. Jadi maksudnya ada bid'ah yang orang nisbatkan itu bid'ah, tapi bukan menurut syariat. Maka yang seperti ini bukan bid'ah. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menyebutkan tentang sholat tarawih dengan satu imam. Imam Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah ini. Yang dimaksud oleh Umar bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Karena apa? Sholat tarawih Nabi pernah kerjakan. Dikerjakan pada Isya, dikerjakan di bulan Ramadan, dikerjakan dengan berjamaah. Jadi nggak ada yang baru. Dan Nabi yang menjadi imam dan sahabat mengikuti. Jadi perkataan bid'ah itu menurut bahasa karena di awal, karena di waktu khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan di awal khilafah Umar tidak dikerjakan sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian dikerjakan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan satu imam. Jadi ada istilah bid'ah itu yang menurut bahasa, seperti perkataan Imam Syafi'i yang sering jadikan dalil orang-orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah itu yang hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Saya sudah sebutkan di sini pada poin selanjutnya, yaitu poin yang ke-8, bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Sebab Nabi menyebutkan bahwa setiap amalan yang baru dalam agama ini semuanya tertolak. Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Hadis sahih dari Muslim. Jadi bid'ah itu semuanya sesat. Antum lihat di poin yang ke-8. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itulah sesat. Jadi enggak ada dalam Islam ini bid'ah yang hasanah, tidak ada. Jadi penjelasan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang mazmumah. Imam Syafi'i mengatakan begini, al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fahuwa mazmumun. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Yang sesuai dengan sunnah ini terpuji, yang tidak sesuai dengan sunnah ini tercela. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Muhkam, wa muradu Syafi'i rahimahullah ma dzakarna min qabl anna al-bid'ah al-madhmumah ma laysa la aslun min asy-syari'ah yurja'u ilayhi, wa hiya al-bid'atu fi itlaq asy-syara'. Wa hiya al-bid'atu fi itlaq asy-syara'. Wa hiya al-bid'atu fi itlaq asy-syara' 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 wa hiya al-bid'atu fi
Wa ammal bid'atul mahmudatu fama wafaqa sunnah, yakni ma kana lahu aslun min as-sunnati yurja ilaihi wa innama hiya bid'atun lughatan la syar'an li muwafaqatiha li sunnah. Anda lihat penjelasan. Makanya ketika orang mengatakan bid'ah, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua. Nggak dijelaskan bagaimana maksudnya. Sekarang yang menjelaskan maksudnya ulama. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah pada abad ke-8. Kata beliau begini dalam kitabnya Jami' Hikam. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, kami sudah sebutkan sebelumnya, bahwa bid'ah yang tercela yaitu tidak ada asal dalam syariat, yaitu bid'ah menurut kemutlakan syariat. Adapun bid'ah yang mahmudah, yang terpuji, yaitu yang sesuai dengan sunnah, yang ada asalnya dalam syariat, yang ada asalnya dalam sunnah, yang bisa dikembalikan kepada sunnah itu. Ini bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Ia bid'atun lughatan la syar'an. Bid'ah menurut bahasa. Seperti perkataan siapa? Perkataan Umar bin Khattab tadi. Bid'ah secara bahasa. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada yang madmumah, ada yang mahmudah. Yang dimaksud dengan mahmudah yang mana? Yang dimaksud dengan mahmudah bid'ah secara bahasa, yang pada hakikatnya bukan bid'ah. Adapun yang madmumah bid'ah secara mutlak menurut syariat. Jadi ini sering dijadikan dalil oleh orang, ini bid'ah. Syubhat yang lain yang sering dibawakan oleh mereka yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Seperti pengumpulan mushaf dengan satu mushaf. Ini pada hakikatnya bukan bid'ah hasanah. Kenapa? Nabi sudah memerintahkan untuk menulis mushaf. Sudah menulis Al-Quran, diperintahkan oleh Nabi. Dan ini apakah diperintahkan secara terkumpul atau secara terpisah? Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab. Kata beliau, وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِكِتَابَةِ الْوَحْيِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُكْتَبَ مُفَرَّقًا أَوْ مَجْمُوعًا بَلْ جَمْعُهُ صَارَ أَصْلَحَ. Jadi Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulis wahyu. Tidak ada bedanya apakah ditulis secara terpisah di kertas, ataukah di pelepah kurma, atau di kulit, atau dikumpulkan jadi satu. Nggak ada bedanya. Nabi memerintahkan untuk ditulis. Sudah ada perintah Nabi untuk menulis wahyu. Bahkan mengumpulkannya, ini yang terbaik. Dan Allah sudah memberikan isyarat dalam Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang akan terkumpul dalam satu mushaf. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Dan kami yang mengumpulkan Al-Quran dan juga bacaannya. Allah yang mengumpulkan Al-Quran. Dan ini ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Dan sahabat tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Sahabat, innallaha la yajma'u hadhil ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan kumpulkan umat ini dalam kesesatan. Enggak mungkin sahabat ijma' dalam kesesatan, tidak mungkin selama-lamanya. Jadi sahabat ijma' tentang pengumpulan Al-Quran, dan itu bukan bid'ah hasanah, bukan. Sebab nggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Jadi banyak yang dijadikan dalil oleh mereka itu pada hakikatnya bukan bid'ah, semua mereka katakan adalah bid'ah hasanah. Jadi semua bid'ah adalah sesat. Antum lihat di halaman 103. Halaman 103. Perkataan Imam Malik. Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Kata Imam Malik, barang siapa yang mengadakan suatu bid'ah dalam Islam yang ia pandang hal itu baik, itu bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Karena sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman,
pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Maka sesuatu yang pada hari itu, pada masa beliau, bukan ajaran agama, maka hari ini pun bukan ajaran agama. Dalam kitab Al-I'tisam, jadi untuk perhatikan, ya, kata Imam Malik, barang siapa mengadakan satu bid'ah yang dia anggap baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Kenapa menuduh Nabi Muhammad khianat? Karena dia menuduh Nabi Muhammad ada yang belum beliau sampaikan, padahal beliau sudah sampaikan semua kepada para sahabat, sampai beliau mengatakan, ala hal ballaghtu, pada waktu hajatul wada, apakah aku sampaikan semua tentang Islam kepada kalian? Sahabat menjawab, iya, engkau sudah sampaikan. Nabi mengatakan sampai menunjuk ke langit, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, aku sudah sampaikan semuanya Islam ini kepada kalian, semuanya disampaikan. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nggak ada satupun yang tertinggal, tidak ada. Semua Nabi jelaskan. Makanya ketika orang-orang musyrik mengatakan kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Kata Salman, ajal, iya, Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata buang air. Kalau tentang buang air diajarkan Rasulullah, nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan tentang akidah, tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah, tentang bahaya bid'ah, tentang bagaimana menempuh hidup ini supaya selamat dunia akhirat. Nggak mungkin Nabi nggak ajarkan kepada umat ini. Dan hadis ini sahih riwayat oleh Muslim. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kita tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh. Tidak boleh menganggap satu ini baik menurut akal kita, menurut perasaan kita, nggak boleh. Islam ini sudah sempurna. Kewajiban kita untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, wa kullu dhalalatin finnar. Di dalam hadis disebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan teman neraka. Di hadis ini, di hadis Irbad bin Sariyah, tidak ada kalimat wa kullu dhalalatin finnar, tidak ada. Tapi ini dari riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi bersabda, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan An-Nasa'i, dan juga disahihkan dalam kitabnya Hidayatul Ruwat fi takhrij ahadits al-masabi wal mishkat. Hadis ini menunjukkan kepada ancaman. Jadi ancaman. Hadis ini bentuknya ancaman bahwa orang yang berbuat bidah diancam dengan masuk neraka. Antum perhatikan ancamannya, bukan berarti kita mengatakan orang yang berbuat bidah pasti masuk neraka, tidak. Dan nggak boleh kita mengatakan demikian. Kita hanya menyebutkan bahwa hadis ini hadis wa'id, ancaman, bahwa orang yang berbuat bid'ah dia ancam dengan masuk neraka. Tapi nggak boleh kita katakan orang berbuat bid'ah pasti masuk neraka, tidak boleh. Karena kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seseorang. Kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seseorang. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan begini, seorang yang berilmu terkadang menyebutkan ancaman terhadap sesuatu yang dipandangnya sebagai perbuatan dosa, padahal dia mengetahui bahwa orang yang mentakwilkannya diampuni dan tidak terkena ancaman. Tetapi dia menyebutkan hal itu untuk menjelaskan bahwa perbuatan dosa mengakibatkan mendapatkan siksa. Dia hanya mengingatkan untuk menghalangi manusia dari perbuatan yang dipandangnya sebagai dosa. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz 23. Kemudian dalam Majmu' Fatawa di juz yang keempat, kata beliau, antum lihat halaman 110. Nas-nas ancaman bentuknya umum, maka kita tidak menyatakan dengannya kepada orang tertentu bahwa dia termasuk penghuni neraka. Nggak boleh kita mengatakan orang itu termasuk penghuni neraka, sebab memungkinkan tidak berlakunya hukum yang ditetapkan pada orang yang melakukannya karena adanya penghalang yang kuat, seperti dia taubat atau adanya kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukannya, atau ada musibah-musibah yang menghapuskan dosa, atau dia mendapatkan syafaat yang diterima dan yang lainnya.
Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa kita tidak boleh mengkafirkan seseorang dari ahlul kiblah, dari kaum muslimin karena perbuatan dosa mereka selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa itu. Dan tidak diragukan lagi bahwa bid'ah adalah dosa yang sangat jelas dan maksiat yang sangat nyata, dan dalil mengancamnya dan memerintahkan untuk menjauhinya sangat banyak sekali. Dan banyak sekali penjelasan para ulama tentang masalah ini. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari maksiat. Maksiat orangnya gampang dia untuk tobat, artinya mudah diingatkan dia untuk tobat. Tapi orang yang pelaku bid'ah sulit dia untuk tobat, karena dianggap perbuatannya baik. Dan bahaya-bahaya bid'ah ini banyak sekali. Jadi ikhwan fillah, nazakumullah, kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, kita berusaha untuk menjauhkan. Dan kita mohon kepada Allah agar kita tetapkan di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dalam keadaan mentauhidkan Allah, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan dari hadis Irbad bin Sariyah. Ada 9 poin yang dapat kita ambil, yang dapat kita kaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang masuk. Ya, tentunya tidak semua pertanyaan saya bisa jawab, dan ini sering saya sampaikan karena keterbatasan ilmu saya dan juga keterbatasan waktu. Dan satu orang satu pertanyaan, dan usahakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi lebih dahulu. Bagaimana menjawab syubhat tentang bolehnya meminta kekuasaan dengan dalil Nabi Yusuf? Ditanya kepada orang itu, apakah antum sama dengan Nabi Yusuf? Tentang ilmu, tentang iman, tentang takwa, tentang adab, tentang akhlak, apa antum sama? Sedangkan jangankan antum, ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardhah, yang termasuk minas sabiqin al-awwalin. Kata Nabi ketika Abu Dzar minta jabatan, apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Abu Dzar, yang orang sudah tahu, orang minas sabiqin al-awwalin, yang dijamin dengan sorga. Innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati satakun wa inna satakun yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Kata Rasul kepada Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan ini amanah, kekuasaan ini amanah, jabatan amanah, dan sesungguhnya jabatan ini akan menjadi penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat kecuali orang-orang yang mengambilnya dengan jujur dan dia laksanakan dengan baik. Jadi harus perhatikan. Jadi dia dudukan dirinya sebagai Abu Dzar lah, jangan Nabi Yusuf, Abu Dzar dulu. Bagaimana kalau antum sebagai Abu Dzar? Kata Rasulullah, ini innaha amanah wa innaha satakunu yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Jadi orang-orang yang mengatakan bolehnya kita berpolitik, tujuan mereka adalah kursi, jabatan, fulus, itu yang dicari, dunia. Sedangkan Nabi sudah ingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hendaklah kamu hati-hati kepada dunia dan hati-hati kepada wanita, kata Rasulullah. Bagaimana taat kepada ulil amri, sedangkan ulil amri tidak melaksanakan syariat Islam? Sekarang untuk bisa melaksanakan syariat Islam ini perlu kepada waktu, perlu kepada waktu, tidak gampang. Makanya tanya kepada diri antum, antum sudah belum melaksanakan syariat Islam? Dan syariat Islam ini mencakup secara keseluruhan, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Bukan syariat Islam itu hanya sekedar qisas,
atau potong tangan, atau cambuk, atau rejam, bukan sekedar itu. Syariat Islam semuanya. Makanya disebutkan dalam surah Yusuf, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Berarti kalau orang mengatakan bahwa kita wajib menegakkan hukum, pertama kali apa? Tauhid. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah dan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah. Dalam surah Yusuf, Allah berfirman dalam surah Yusuf, jadi harus menegakkan syariat Islam. Jadi ketika kita menyuruh penguasa untuk menegakkan syariat Islam, kita dulu menegakkan syariat Islam. Dan kalau penguasa itu belum melaksanakan syariat Islam, kita bersabar. Terus kita laksanakan untuk diri kita dan keluarga kita. Karena kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak laksanakan syariat ini? Kenapa kamu tidak mentauhidkan Allah? Kenapa kamu tidak melaksanakan sunnah? Kenapa kamu berbuat syirik? Kenapa kamu berbuat... Ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan Allah tidak akan tanya tentang penguasa kita, siapa penguasa kita. Allah nggak akan tanya. Allah akan tanya tentang diri kita. Allah akan tanya bagaimana kita mengurus istri dan anak kita. Allah akan tanya bagaimana kita mengurus keluarga kita. Allah akan tanya apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Dan orang-orang yang mengatakan menerapkan hukum Islam, menegakkan syariat Islam, tanya kepada mereka, antum tegakkan tidak syariat Islam untuk diri antum? Sekarang antum ikut apa? Demokrasi. Demokrasi dari Islam atau bukan? Tanya kepada mereka. Bukan dari Islam. Loh kok antum masuk? Kata menegakkan syariat Islam. Akhirnya apa? Al-ghayah tubaril wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Yang penting apa? Kursi dapat. Bukan menegakkan syariat Islam. Setelah dapat kepemimpinan, tegakkan syariat Islam atau tidak mereka? Tidak. Tidak ada yang berubah. Kuburan yang disembah tambah banyak. Dukun-dukun tambah banyak. Apa yang berubah? Tidak yang berubah. Setelah mereka jadi pemimpin, setelah mereka menduduki kursi, nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi berarti itu sistem. Makanya kita rubah dulu diri kita dan keluarga kita. Allah akan rubah kaum itu. Ini Allah yang berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Golongan Khawarij menyebutkan bahwa Nabi menyebutkan Khawarij nyanyi neraka. Karena bagaimana Nabi sebutkan demikian? Ya jelas Nabi sebutkan demikian. Beliau menyampaikan tentang apa yang akan datang dari Allah. Karena beliau bukan berkata dari hawa nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang dikatakan Rasulullah semuanya benar. Ahlussunnah menjelaskan bahwa kita wajib taat kepada ulil amri, meskipun ulil amri diangkat dengan cara demokrasi. Sedangkan demokrasi bukan dari Islam. Ini bagaimana? Kewajiban taat tetap taat. Hatta penguasa itu dia mengambil kekuasaan dengan cara kudeta yang tidak boleh menurut syariat Islam, atau dengan demokrasi, kewajiban kita taat, wajib taat. Urusan dia dengan demokrasi atau dengan kudeta, urusan dia dengan Allah. Urusan mereka dengan Allah. Kewajiban kita taat tetap wajib taat. Sebagaimana kita wajib taat kepada orang tua. Meskipun orang tua dia berbuat zalim, berbuat maksiat, seorang anak tetap wajib taat kepada orang tuanya. Urusan zalimnya orang tua, urusan maksiat orang tua, urusan dia dengan Allah. Kewajiban anak taat tetap kepada orang tua. Perhatikan yang seperti itu. Negara yang ada ini apakah negara Islam? Musia, antum tanya diri antum tinggal di negara mana ini? Ini yang nanya, mesti tanya pada dirinya. Ya setiap hari tanya, saya tinggal di negara mana ini? Kalau dia jawab di negara kafir, ya mesti antum hijrah dong. Kalau dia katakan negara kafir, harus hijrah. Negara Islam. Syiar-syiar Islam ada, kata para ulama, selama tegak syiar Islam, dikumandangkan azan, ada sholat berjamaah, ada sholat id, khawatir raya, kemudian syariat-syariat yang lain dilaksanakan di negara itu, di negara Islam.
Disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya As-Sailul Jarrar. Disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Ushul Tsalatsah. Disebutkan oleh yang lain para ulama Ahlussunnah. Kalau menurut pemahaman Khawarij, negara kafir. Khawarij, pemahaman Khawarij. Makanya ditanya kepada orang yang paham, yang ngerti. Kita tanya kepada ulama-ulama Ahlussunnah, kepada para masyayikh, negara Islam. Masjid ada, kita mendakwakan dakwah tauhid bebas, orang berpakaian busana muslimah bebas, orang melaksanakan hari raya dilaksanakan, adzan dikumandangkan, dan yang lainnya. Jadi negara Islam. Kalau kita kerja di pemerintahan dan ulil amri melarang kita untuk berjenggot, dan kita tetap memelihara jenggot, bagaimana? Ya kalau dia menyuruh untuk maksiat, tidak boleh taat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Kalau ulil amri menyuruh kita cukur jenggot, nggak boleh taat, tidak boleh taat. Tadi disebutkan bahwa tentang perpecahan umat itu hadisnya sahih. Tetapi Dr. Yusuf Qaradawi mendoakan di sini. Dia bukan ahli hadis dan bukan ulama. Dr. Yusuf Qaradawi ini banyak sekali kritikan para ulama tentang dia. Bahkan yang paling fatal dia mengatakan bahwa perbedaan kita dengan Yahudi bukan karena akidah, bukan karena agama, karena tanah. Dia merebut Palestina. Bayangkan, masa seorang yang dikatakan orang alim oleh mereka mengatakannya ulama, bukan kita nggak mengatakan dia ulama. Karena para masyayikh tidak menyebut dia sebagai ulama. Ya, apakah Syekh bin Baz, apakah Syekh Al-Albani, apakah Syekh Muqbil, Syekh Rabi, Syekh Utsaimin dan yang lainnya tidak menyebutkan dia sebagai ulama. Bahkan ada buku yang menjelaskan tentang kekeliruan Qaradawi dan fatal kekeliruannya, Al-Qaradawi fil Mizan, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dr. Yusuf Qaradawi dalam Timbangan Syariat sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Al-Qaradawi fil Mizan. Bahkan ada buku lagi yang lebih keras lagi tentang hujatan kepada Qaradawi. Karena banyak sekali yang dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, termasuk musik diharamkan dalam syariat, dihalalkan oleh beliau. Dan masih banyak lagi puluhan kritikan yang sudah dibantah oleh Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di dalam kitabnya Ar-Rad Al-Qaradawi. Tadi disebutkan bahwa firqah Khawarij dan Syiah ini apakah dia termasuk dalam Islam? Iya, dia masuk dalam Islam. Ada sebagian ulama yang mengkafirkan, tapi pada hakikatnya dia masuk dalam Islam. Dia ahlul bidah. Rasulullah pernah berdoa 3, yang 2 dikabulkan, 1 tidak, yaitu meminta supaya tidak terjadi kemarau yang panjang, kemudian tidak dikuasai oleh musuh. Di sini kurang catatannya, tidak dikuasai oleh musuh Islam. Yang ketiga, supaya tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Yang 2 dikabulkan, yaitu tidak terjadi pacaklik yang panjang. Yang kedua, tidak dikuasai oleh musuh-musuh, meskipun musuh itu berkumpul di muka bumi ini. Tapi yang ketiga, yaitu terjadi perpecahan, tidak dikabulkan. Tetap akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan riwayat itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Barqani. Apakah seterusnya yang diwasiatkan oleh seorang yang akan meninggal dunia, apakah boleh disampaikan kepada ahli waris atau orang lain? Ya, disampaikannya kepada ahli waris. Maka orang yang mau meninggal tetap dianjurkan untuk wasiat, dan wasiat yang paling baik kepada keluarga agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat yang 5 waktu dan yang lainnya. Kemudian berwasiat juga kalau saya meninggal, hutang segera diselesaikan. Yang pertama kali hutang, baru ya wasiat-wasiat yang lainnya. Jadi memang dianjurkan ketika orang mau meninggal, dianjurkan untuk berwasiat. Allah yang berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang masalah wasiat kepada ahli waris. Artinya orang yang akan meninggal, apa yang harus diwasiatkan. Saya tadi sudah jelaskan bahwa wasiat yang terbaik adalah menjelaskan tentang akidah,
menjelaskan tentang akhlak, ibadah, takwa kepada Allah. Adapun yang berkaitan dengan harta, Nabi bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Artinya tidak ada wasiat harta kepada ahli waris. Jadi orang yang mau meninggal, dia tidak ada wasiat kepada ahli waris yang berkaitan dengan harta. Karena apa? Karena ahli waris mendapatkan bagian dari warisan. Jadi nggak ada wasiat lagi. Umpamanya si yang meninggal mengatakan atau bapaknya mengatakan kepada anak-anaknya, saya wasiatkan rumah ini untuk fulan, untuk fulan. Ini tidak ada. Kenapa? Setelah bapaknya meninggal atau keluarganya meninggal, ahli waris otomatis dia mendapatkan bagian. Yang laki mendapatkan 2 bagian, kemudian yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Jadi itu yang ada menurut syariat. Jadi tidak ada wasiat kepada ahli waris yang berkaitan dengan masalah harta. Adapun wasiat tentang takwa dan yang lain tetap ada nasihat mereka untuk selalu berjalan di atas kebaikan, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ya, itu saja. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.